Pernah nggak kamu ngerasa begini, bangun tidur di pagi hari, tapi bukannya segar, yang ada malah merasa lebih capek dari sebelum tidur? Rasanya kayak baru aja selesai lari maraton, padahal cuma tidur semalaman. Lucunya, kamu sudah coba segala cara buat hilangin rasa capek itu. Tidur lebih awal, makan lebih sehat, bahkan liburan, tapi entah kenapa lelah itu masih ada, diam-diam nempel dan nggak mau pergi. Kalau kamu sering ngalamin hal itu akhir-akhir ini, coba tenang sebentar. Tarik napas dalam-dalam, karena percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak orang di usia 30 bahkan 40-an merasakan hal yang sama. Dulu, waktu masih awal 20-an, kita bisa begadang, terus kerja keesokan harinya tanpa masalah. Tapi sekarang, di usia 30-an, rasanya bangun pagi aja sudah butuh usaha. Bukan cuma capek fisik, tapi juga mental. Bahkan untuk sekadar ketemu teman atau jalan-jalan sebentar aja, rasanya harus mikir dulu, worth it nggak ya keluar energi segini banyak? Dan seringkali jawaban akhirnya adalah enggak, bukan karena malas, bukan karena enggak mau, tapi karena tubuh rasanya benar-benar enggak sanggup. Masalahnya, rasa capek ini sering bikin kita bingung. Soalnya, dari luar kita kelihatan baik-baik aja, enggak ada yang salah secara jelas, tapi di dalam badan dan pikiran terasa berat banget. Tubuh kita mungkin belum menunjukkan tanda-tanda penuaan yang jelas, tapi di usia 30-an, kita mulai sadar bahwa badan nggak bisa lagi diporsir seperti waktu umur 20-an, belum lagi pikiran yang nggak pernah benar-benar istirahat. Ada kerjaan yang harus dipikirin, keluarga yang diurus, tagihan yang datang terus, belum lagi urusan kecil yang nggak pernah habis. Jadi meskipun badan sedang diam, pikiran tetap lari tanpa henti, dan itu melelahkan. Tapi aku mau kasih perspektif yang mungkin bisa bikin kamu sedikit lega. Semua ini bukan sekadar tanda menjadi tua. Ini bukan akhir dari vitalitasmu, ini cuma fase baru yang butuh cara baru untuk dijalani. Gaya hidup yang cocok waktu usia 20 belum tentu cocok lagi di usia 30 dan seterusnya. Dan justru disinilah tantangannya. Karena kalau kamu bisa menyesuaikan diri, usia 30 ke atas bisa jadi masa paling kuat dan bijak dalam hidupmu. Bisa jadi, selama ini capek yang kamu rasakan bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terlalu sedikit pemulihan. Kita sering mikir recovery itu cuma buat atlet, padahal kita semua butuh pemulihan. Sayangnya, dari kecil kita diajarkan buat tahan banting. Terus kerja keras, terus produktif, terus bergerak. Istirahat sering dianggap sebagai tanda kemalasan. Stres dianggap normal, seolah itu bagian dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Masalahnya, cara pikir itu bikin kita terus memaksakan diri tanpa sadar. Sampai suatu hari, tubuh memberi sinyal keras, yaitu rasa capek yang nggak hilang-hilang. Pernah nggak kamu mikir, mungkin lelahmu bukan cuma dari aktivitas fisik, tapi juga dari tekanan mental. Tekanan untuk sukses. Untuk jadi orang tua yang baik, pasangan yang baik, anak yang bisa diandalkan, profesional yang berkembang. Semua label itu berat, dan semakin kita berusaha memenuhinya, semakin kita lupa merawat diri sendiri. Kadang tubuh kita cuma ingin bilang, pelankan langkah. Bukan berarti berhenti, bukan berarti menyerah, tapi sekadar menata ulang ritme hidup biar lebih seimbang dengan kondisi tubuh yang sekarang. Dunia juga udah berubah, ritmenya jauh lebih cepat dari 20 tahun lalu. Informasi nggak berhenti masuk, media sosial bikin kita terus merasa tertinggal, ekonomi penuh tekanan. Semua ini menguras energi tanpa kita sadari. Tapi aku punya kabar baik, di usia 30-an, otak kita justru berkembang dengan cara yang luar biasa. Mungkin kecepatan mengingat detail sudah nggak secepat dulu, tapi kemampuan melihat gambaran besar justru meningkat. Kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih matang dalam memahami situasi, dan lebih peka terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Sayangnya, kelebihan ini sering tertutup kabut kelelahan. Kalau badan dan pikiran selalu lelah, semua potensi itu jadi nggak bisa keluar. Makanya tubuh butuh keseimbangan, gerak tapi juga jeda. Ada orang yang rajin olahraga, tapi tidurnya kurang. Ada juga yang tidurnya cukup, tapi jarang bergerak. Dua-duanya bikin badan terasa berat dan gampang pegal. Di usia 30 bahkan 40-an, ini bukan lagi tentang memperlambat segalanya, tapi menyesuaikan ritme hidup dengan kapasitas tubuh yang udah berubah. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak tanggung jawab yang kamu bawa, padahal sebenarnya bisa dilepas? Kita sering terbiasa bilang iya ke terlalu banyak hal, karena nggak enak nolak, karena takut dianggap lemah, karena ingin tetap relevan. Tapi yang sering nggak disadari, setiap kali kita bilang iya ke orang lain, kadang kita sedang bilang tidak ke diri sendiri. Lama-lama, energi habis bukan karena aktivitas, tapi karena kita nggak pernah kasih ruang untuk istirahat. Hidup pun jadi terasa seperti mode bertahan hidup. Bangun, kerja, urus rumah, hiburan sedikit, tidur, ulang lagi.
Sampai akhirnya rasa capek itu berubah jadi kebiasaan. Kita terbiasa merasa lelah sampai lupa rasanya benar-benar segar. Nah, ada beberapa langkah untuk bisa keluar dari lingkaran ini. Langkah pertama untuk keluar dari lingkaran ini adalah akui dulu rasa capekmu. Banyak orang bahkan nggak mau mengaku kalau mereka lelah, takut dianggap manja, takut terlihat lemah. Padahal mengakui lelah bukan kelemahan, itu justru tanda kekuatan. Karena kamu berani jujur sama diri sendiri. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar fresh setelah bangun tidur? Kapan terakhir kali kamu bangun dengan semangat untuk menjalani hari? Kalau jawabannya udah lama banget, itu sinyal jelas bahwa ada yang perlu diubah. Dan perubahan nggak harus besar. Kadang cukup hal-hal sederhana seperti tidur 30 menit lebih awal, jalan kaki tanpa pegang ponsel, minum air begitu bangun tidur. Atau cuma duduk di teras sambil tarik napas dalam lalu bilang ke diri sendiri, aku capek, dan itu nggak apa-apa. Satu hal penting lainnya yang sering disepelekan adalah makanan. Di usia 30 bahkan 40-an, tubuh udah nggak bisa lagi mentoleransi kebiasaan makan yang asal-asalan. Sarapan cuma kopi. Makan malam terlalu larut, jarang minum air dan kurang serat, semua itu bikin energi terus turun. Kadang, perbaikan energi bisa dimulai dari hal sesederhana memperbaiki sarapan. Makan yang benar di pagi hari bisa bikin badan punya tenaga yang stabil sepanjang hari, nggak gampang loyo, dan mood lebih stabil. Tapi ada hal lain yang sering bikin orang merasa capek, kehilangan makna. Banyak orang yang setiap hari bangun, kerja, pulang tidur, ulang lagi besoknya. Tapi mereka nggak tahu lagi semua ini buat apa. Bahkan di usia ini, banyak orang mulai mikir, aku udah sampai mana ya? Hidupku udah di jalur yang benar belum? Pertanyaan ini kadang bikin capek mental, bahkan lebih melelahkan daripada aktivitas fisik. Pertanyaan lain pun mulai muncul. Semua yang aku kerjakan ini, worth it nggak ya? Kalau kita nggak punya jawabannya, rasa capek akan terasa 2 kali lipat. Karena tubuh lelah bisa dipulihkan, tapi jiwa yang kehilangan arah butuh refleksi lebih dalam. Makanya penting banget kasih waktu buat diri sendiri. Nggak harus lama, bahkan 10 menit sehari untuk melakukan sesuatu yang kamu suka, tanpa mikirin produktivitas atau uang, bisa bikin perbedaan besar. Ini bukan tentang pencapaian, ini tentang merawat jiwa. Langkah berikutnya untuk keluar dari lingkaran rasa capek adalah kamu harus mulai sadar kalau hidup bukan cuma soal ngejar to-do list, tapi juga soal merasakan momen. Kamu bisa mulai melihat ulang cara kamu bekerja. Apakah pekerjaanmu masih memberi energi atau justru mengurasnya? Apakah kamu masih punya ruang untuk belajar hal baru? Karena kelelahan sering muncul dari stagnasi. Ketika hidup berhenti berkembang, jiwa pun ikut lelah. Namun tentu aja, ini semua nggak akan berubah dalam semalam. Tapi langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. Kelelahan di usia 30 bahkan 40 bukan akhir dari energi. Itu cuma sinyal bahwa tubuh dan hidupmu butuh babak baru. Kamu mungkin bukan lagi versi muda dari dirimu yang dulu. Tapi kamu bisa jadi versi yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kuat dengan cara yang berbeda. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita semua sedang belajar. Nggak ada buku panduan pasti untuk menghadapi usia 40-an. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu mulai mendengarkan tubuhmu, kamu akan tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar mogok. Mulai sekarang, ambil waktu sejenak untuk bertanya, apa yang bikin aku lelah dan apa yang bisa bikin aku pulih? Karena kamu pantas merasa segar lagi. Pantas hidup dengan penuh tenaga, bukan cuma bertahan. Usia 40 bukan akhir dari vitalitas. Ini adalah awal dari babak baru yang lebih bijak, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Semoga bermanfaat. See you in the next video.